Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you in a good condition right now. So today we will study about what kind of living things are there. Based on common features, living things can classify into 4 groups. The first one is human and animals. The second one is plants. The third one is fungi. The last is bacteria. Jadi makhluk hidup itu dapat diklasifikasikan atau dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada manusia dan hewan. Yang kedua ada tumbuhan. Yang ketiga ada jamur. Yang keempat, yang terakhir adalah bakteri. The first one is human and animals. Jadi kelompok yang pertama adalah manusia dan hewan. Mengapa manusia dan hewan dimasukkan ke dalam golongan yang sama? Karena manusia dan hewan mempunyai beberapa persamaan. Persamaan yang pertama adalah they have part of body. Jadi manusia dan hewan itu mempunyai bagian-bagian tubuh. Contohnya manusia mempunyai kepala, hewan juga mempunyai kepala. Manusia mempunyai lengan, hewan pun juga ada yang memiliki lengan. Manusia memiliki kaki, hewan juga memiliki kaki. Yang kedua adalah they can move from place to place. Jadi manusia maupun hewan dapat berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga adalah they cannot make their own food. They eat plants or animal or both. Jadi manusia maupun hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi mereka itu memerlukan tumbuhan ataupun hewan ataupun keduanya untuk makan. Plants atau tumbuhan. Plants come in different shapes and size. All of them have leaves, stems, and root. Jadi tanaman itu mempunyai berbagai macam bentuk dan ukuran. Semua tanaman memiliki daun, batang, dan akar. Flowering plants atau tumbuhan atau tanaman berbunga adalah tanaman atau tumbuhan yang menghasilkan bunga ataupun buah-buahan. Berikut adalah contoh dari flowering plants. Sedangkan non-flowering plants adalah tanaman ataupun tumbuhan tidak berbunga. Jadi, dia tidak menghasilkan bunga ataupun buah. Berikut adalah contohnya. So, plants cannot move from place to place by themselves. They can only move some part of their own. Jadi, tanaman ataupun tumbuhan itu tidak dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi, tumbuhan itu hanya dapat bergerak sedikit. Itu pun juga hanya bagian-bagian yang ada pada tumbuhan itu saja, seperti contoh yang kemarin ya. Contohnya bisa batangnya ataupun daunnya yang bergerak. Nah, sudah itu plants can make their own food. Jadi, kalau untuk tumbuhan ataupun tanaman, dia dapat membuat makanannya sendiri. Next, there is a fungi. Fungi may look like plants, but they do not have leaves, stems, or roots. Jadi fungi ini artinya adalah jamur. Jamur mungkin terlihat seperti tumbuhan, tetapi mereka tidak memiliki daun, batang, ataupun akar. Nah, kebanyakan jamur ini tidak dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya.
and they take in food from living things such as trees or dead things such as roasting logs. Jadi mereka ini mengambil makanan dari makhluk hidup seperti pohon atau benda mati seperti kayu yang sudah membusuk. Are tiny living things. We need a microscope to see them. Jadi bakteri ini adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, jadi bakteri dan jamur itu memerlukan mikroskop. Ya, kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Nah, bakteri ini biasanya banyak ditemukan di udara, di darat maupun di air. Bentuk dari bakteri itu sendiri bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang bulat, ada yang berbentuk seperti gulungan. Nah, beberapa bakteri berbahaya dan dapat membuat kita sakit. Tapi ada juga loh bakteri yang tidak berbahaya dan berguna malah untuk kita. Salah satu contohnya adalah Lactobacillus salivarius. Nah, biasanya bakteri Lactobacillus salivarius ini terdapat di beberapa produk-produk fermentasi. Contohnya adalah seperti Yakult ya atau yogurt. Nah, seperti itu ya. Okay students, that's all for today and thank you very much for your nice attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next week.